Oke, jadi belakangan ini gue cukup sering melihat adanya beberapa komentar di berbagai video yang gue buat yang merequest gue untuk dibuatkan video pembahasan mengenai sebuah film animasi online yang berjudul Emesis Blue. Nah, jujur aja, gue pribadi awalnya nggak begitu memiliki niatan untuk menonton ataupun membuat pembahasan mengenai animasi tersebut. Alasannya sendiri adalah karena gue pribadi nggak begitu familiar dengan sumber original dari animasi ini. Walaupun ya, gue sendiri tahu persis bahwa animasi ini berbasis akan sebuah game online yang cukup populer. Namun, ketika gue sedang ingin menghabiskan waktu senggang gue untuk beberapa waktu yang lalu, gue pun akhirnya memutuskan untuk menonton film animasi ini yang tersedia secara gratis di platform YouTube. Dan setelah menonton film ini, gue pun akhirnya mengerti kenapa banyak dari kalian ingin gue membahas mengenai animasi ini, karena harus gue katakan kalau ini adalah sebuah animasi yang sangat unik dan juga menarik. Emesis Blue merupakan sebuah film animasi online yang dibuat oleh Chad Payne selaku penulis dan juga Anton Pellizzeri selaku produser di sebuah channel YouTube yang bernama Fortress Film. Animasi ini sendiri dibuat menggunakan sebuah software 3D komputer grafik yang cukup terkenal, yaitu Short Filmmaker atau lebih dikenal dengan nama SFM. Nah, singkatnya, SFM ini dulunya merupakan game engine dengan nama Source yang digunakan untuk membuat berbagai game lawas seperti Half-Life, Team Fortress, dan masih banyak lagi. Engine ini pun terus mengalami perkembangan hingga menjadi sebuah software 3D komputer yang kita kenal saat ini. Pada awalnya, perangkat lunak ini hanya dimiliki oleh Valve saja selaku pembuat dari software tersebut untuk membuat berbagai video promosi dari berbagai video game yang mereka buat. Namun pada tahun 2012, Valve akhirnya memutuskan untuk merilis software ini secara publik dan sejak saat itu, orang-orang mulai mencoba untuk menggunakan software ini hingga terciptalah berbagai macam karya terkenal dan populer di sosial media. Nah, salah satu karya yang menggunakan software ini dan juga sedang sangat trending dalam rentan waktu belakangan ini adalah Skibidi Toilet. Yes, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pasti sangat familiar ataupun setidaknya pernah mendengar lah gitu mengenai animasi tersebut. Tidak hanya Skibidi Toilet saja, masih banyak karya animasi di luar sana yang menggunakan software ini, mau itu di luar ataupun di dalam negeri. Nah, salah satu hal yang sudah menjadi ciri khas dari karya-karya yang menggunakan SFM adalah animasi-animasi yang mengusung tema komedi dan juga tema yang absurd. Kebanyakan animasi-animasi yang dibuat dengan perangkat lunak ini selalu memiliki cerita yang sangat lucu, sangat gila, sangat unik, dan juga tidak jarang sangat absurd. Nah, hal ini bisa terjadi karena visual dari animasi-animasi ini sendiri memang terlihat sangat lucu dan cocok untuk genre komedi. Udah gitu, salah satu video game yang sering digunakan untuk software ini, yaitu Team Fortress 2, memang terkenal sebagai sebuah video game perang, namun memiliki unsur komedi. Alright, who's ready to go find this spy? Right behind you. Nah, tapi dari banyaknya karya SFM yang dibuat, ada beberapa di antaranya yang mencoba untuk tampil berbeda. Dan salah satu karya tersebut adalah Emesis Blue. Yes, alih-alih mengusung tema komedi dan memiliki visual yang cerah, Emesis Blue hadir dengan sebuah cerita yang sangat serius dan juga nuansa yang sangat gelap. Animasi ini membawakan genre horor, misteri, dan juga thriller yang mana pastinya hal ini pun membuat cerita dari animasi ini menjadi sangat intens dan seringkali membuat para penontonnya bisa merasa was-was. Nah, lalu bagaimanakah isi dari animasi ini sendiri? Well, pada animasi yang berdurasi 1 jam 40 menitan ini, kita awalnya bakal mengikuti dua sudut pandang dari beberapa karakter yang berbeda. Sudut pandang pertama bakal menceritakan dua sosok berupa seorang detektif dan juga mantan tentara atau veteran perang di mana mereka ditugaskan untuk mencari seorang eksekutif bos yang baru saja diculik. Nah, sedangkan sudut pandang yang satunya lagi bakal berfokus pada seorang dokter yang baru saja menerima seorang pasien berupa seorang scout atau bisa kita anggap sebagai seorang bocah pramuka yang sepertinya merupakan sosok yang sudah sangat dikenal oleh sang dokter cukup lama. Nah, dari kedua sudut pandang ini, kita akan diperlihatkan bahwa terdapat dua karakter yang mengalami masalah halusinasi, mulai dari sang mantan tentara yang terlihat mengalami PTSD pasca peperangan, hingga sang dokter yang mengalami halusinasi dikarenakan dirinya memiliki semacam kepribadian ganda. Nah, walaupun pada awalnya kita memiliki dua jalan cerita yang berbeda, namun pada pertengahan hingga akhir film, kedua cerita ini bakal menyatu dan menjadi sebuah cerita dengan satu jalur.
Hal ini bisa terjadi karena sang dokter yang sebelumnya sempat mengantar sang pasiennya untuk pulang mencoba untuk mengecek keadaan dari sang bocah pramuka tersebut, di mana ia menemukan kalau sang ibu dari bocah itu telah meninggal dengan cara yang sangat sadis, dan untuk sang bocah ia telah diculik oleh sosok yang misterius. Nah, sang dokter ini pun mencoba untuk mencari keberadaan dari sang bocah, yang mana hal ini mengantarkannya ke sebuah pabrik rahasia yang sedang melakukan eksperimen yang sangat kejam dalam menciptakan sebuah mesin respawn. Di waktu yang bersamaan, kedua sosok yang ditugaskan untuk mencari sang eksekutif juga akhirnya sampai di pabrik tersebut, dan setelah itu kita pun akan diperlihatkan dengan betapa gila, twisted, gelap, dan sadisnya film animasi ini. Nah, sebelum gue menonton animasi ini, gue pribadi nggak begitu memiliki pengetahuan sama sekali mengenai animasi ini ataupun game yang menjadi basis inspirasinya. Gue cuma berharap kalau animasi ini bakal memiliki cerita yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan game Team Fortress 2. Dengan begitu, gue bisa memahami isi dari film tersebut tanpa harus mengulik informasi lebih dalam mengenai game tersebut. Dengan pernyataan itu, seharusnya kalian bisa sadar bahwa video pembahasan ini bakal mengambil sudut pandang dari seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai sumber original aslinya. Dan setelah menonton animasi ini, gue harus katakan kalau ini adalah animasi yang cukup membingungkan. Ada beberapa alasan yang membuat gue merasa bingung dengan animasi ini. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya penjelasan mengenai dunia ataupun karakter dari animasi ini. Film Amethyst Blue memiliki penceritaan yang gak secara terang-terangan menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi dari dunia ini. Mereka jarang sekali menghadirkan sebuah momen flashback ataupun monolog yang menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan semua kejadian ini. Semua penjelasan tersebut hanya bisa kita pahami lewat dialog-dialog karakter saja dan juga beberapa scene flashback yang sangat singkat. Bahkan ada juga beberapa momen yang hampir kagak ada penjelasannya sama sekali. Ya, ambil contohnya adalah ketika sang dokter yang habis ditembak sampai mati oleh sang villain, tiba-tiba dia bangkit kembali dengan persona atau kepribadian yang berbeda. Udah gitu, kita nggak diberikan penjelasan secara pasti dari manakah kepribadian lain ini bisa muncul. Apakah ini efek trauma atau merupakan hasil eksperimen? Dengan semua ini, hal ini jelas membuat para penonton yang kurang begitu suka dengan model cerita yang mengharuskan mereka untuk berpikir keras akan mengalami kesulitan dalam menikmati film ini. Nah, tapi gue harus akui bahwa kesalahan gue ketika menonton film ini adalah gue menontonnya ketika gue sedang lelah setelah mengerjakan pekerjaan utama gue. Hasilnya adalah kepala gue sedang dalam kondisi burnout dan membutuhkan istirahat. Namun sayangnya gue malah menggunakan fase ini untuk menonton sebuah animasi yang harus berpikir cukup keras. Nah, selain dari minimnya konteks mengenai dunia dan juga karakternya, hal lain yang membuat film ini menjadi agak membingungkan adalah banyaknya momen yang terasa sangat ambigu. Di sepanjang animasi ini berjalan, kita bakal dihadirkan dengan banyak sekali momen yang bakal membuat kita bertanya-tanya, ini momen asli apa cuman halusinasi doang sih? Kejelasan akan semua momen tersebut sangatlah abu-abu dan mereka nggak pernah menjelaskan secara pasti manakah momen yang merupakan halusinasi dan juga yang asli. Nah, walaupun ceritanya sangat membingungkan, namun gue juga nggak bisa mengatakan kalau aspek ini sangat buruk. Buat gue, animasi ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik dan disusun dengan cukup baik. Namun ya, sayangnya mereka terlalu ambisius dalam membuat animasi ini menjadi sangat kompleks. Animasi ini sangat cocok bagi mereka-mereka yang suka dengan tipikal cerita yang nggak bertele-tele. Kelebihan dari cerita seperti ini adalah ketika kita sudah selesai menonton, kita pun bakal dibuat bertanya-tanya dan ingin bisa mengetahui semua pertanyaan tersebut. Nah, salah satu cara untuk bisa mengetahui hal tersebut adalah dengan membuka sebuah open discussion, entah itu dengan teman dekat ataupun di forum sosial media untuk membahas isi dari animasi ini. Dengan cara tersebut, animasi ini akan terus dibicarakan oleh banyak orang. Dengan begitu, kepopuleran dari animasi ini akan terus terjaga. Nah, salah satu contoh dari kasus ini adalah film animasi horor yang sempat gue bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu Coraline, yang sampai saat ini masih terus dibahas oleh banyak orang karena memiliki cerita yang memang sangat seru untuk dibuat pembahasan. Nah, selain itu, dengan dibukanya sebuah forum diskusi, hal ini biasanya akan memunculkan sebuah teori liar yang sangat menarik dan bisa memancing penonton baru untuk melihat sendiri bagaimanakah isi dari animasi tersebut. Dengan begitu, animasi ini pun akan terus memancing penonton baru lewat teori-teori yang dibuat oleh para fans. Ya, intinya adalah format cerita yang dimiliki oleh animasi ini sangat cocok dengan mereka-mereka yang memiliki imajinasi yang sangat liar dan suka membuat teori. Nah, jujur aja, gue pribadi sebenarnya merupakan bagian dari orang seperti ini. Cuman ya, masalahnya adalah gue menonton animasi ini di waktu yang kurang tepat dan juga animasi ini memang memiliki cerita yang sangat ambigu aja sih.
Nah, terlepas dari kurangnya di bagian aspek cerita, kita tidak bisa pungkiri bahwa nilai jual terbesar dari animasi ini adalah unsur horor dan juga thrillernya. Ketika gue pertama kali menonton animasi ini, gue bener-bener sangat terkejut dengan betapa luar biasanya aspek horor dan juga thriller yang mereka miliki. Bahkan gue bisa katakan kalau mereka ini memiliki kualitas horor yang lebih bagus daripada animasi Murder Drone, yang mana seperti yang kita tahu, animasi tersebut memiliki aspek horor yang sangat kental dan juga bagus. Ada beberapa alasan yang membuat aspek horor dan juga thriller dari animasi ini menjadi sangat bagus. Mulai dari pembangunan tensinya, unsur gore atau sadis, serta beberapa desain monster yang mereka hadirkan, itu terlihat sangat creepy. Nah, salah satu momen horor yang paling gue suka dan gue anggap paling bagus pada animasi ini adalah ketika ada satu orang karakter yang sedang melihat sosok hitam yang berdiri di hadapannya, namun sosok tersebut gak bergerak sama sekali ataupun memberikan kita sebuah jump scare. Sumpah, momen itu bagus banget coy. Pembangunan tensinya tuh dapet banget. Udah gitu mereka gak memakai jump scare sama sekali, namun masih bisa memberikan sebuah rasa ngeri yang cukup tinggi. He's just standing there, menacingly. Oh iya, selain dari kualitas horor yang sangat bagus, hal lain yang perlu disorot dari aspek ini adalah adanya beberapa reference dari film-film horor yang mereka masukkan ke dalam film ini. Nah, salah satu reference yang paling jelas yang dimunculkan pada animasi ini adalah reference dari film The Shining, atau lebih tepatnya adalah momen ketika pintu terbuka, lalu muncul sebuah gelombang cairan darah keluar dari pintu tersebut. Nah, selain dari bagusnya aspek horor, satu aspek lagi yang perlu di-highlight dari animasi ini adalah kualitas voice aktornya yang benar-benar luar biasa, bahkan nyaris bisa dikatakan sempurna. Hampir setiap voice aktor di film ini mampu menyuarakan karakter yang mereka perankan dengan sangat bagus hingga membuat semua karakter pada film ini itu terasa sangat hidup walaupun minimnya background dari mereka semua. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah Emesis Blue merupakan sebuah film animasi online yang sangat menarik walaupun dengan eksekusi yang agak kurang. Animasi ini memiliki konsep yang sangat unik dengan membawakan sebuah genre horor dan juga thriller. Untuk aspek horornya sendiri, mereka mengeksekusinya dengan sangat baik lewat pembangunan tensi dan juga beberapa adegan sadis. Selain itu, adanya beberapa reference dari film-film horor juga sedikit memberikan rasa manis, terutama bagi para penonton yang merupakan pecinta dari genre horor. Nah, tapi sayangnya, jalan cerita dari animasi ini memang terbilang sangat membingungkan dikarenakan banyaknya momen yang minim akan penjelasan serta sangat ambigu. Dengan kekurangan tersebut, gue gak bisa katakan bahwa ini adalah sebuah mahakarya yang hebat. Nah, tapi buat gue, Emesis Blue merupakan sebuah karya independen yang memiliki ambisi untuk bisa tampil beda dengan mencoba untuk bersaing dengan besarnya industri animasi independen sekarang ini. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas mengenai animasi ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!